warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridewi Arianti, NPM 181202220 dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perubahan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6 SD di masa pandemi oleh kelompok 6. Selanjutnya, di sini ada nama kelompok anggota kami, yaitu 1. Windy Nur Anissa, NPM 181202187. Yang kedua ada Tri Ajeng Pratiwi, NPM 181202191. Yang ketiga ada Tulus Widya Astuti, NPM 181202200. Yang keempat ada Tania Iksan Nur Rahmawati, NPM 181202205. Yang kelima ada Julia Fatma Wardani, NPM 181202008. Yang keenam ada Tridewi Arianti, NPM 181202220. Yang ketujuh ada Wulan Fabila, NPM 181202227. Yang kesembilan ada Yulfi Alia Azmi Rahmayanti, NPM 181202259. Nah, selanjutnya kita akan membahas KD Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sini ada kompetensi inti 3 atau pengetahuan dan kompetensi inti 4 atau keterampilan. Untuk kompetensi 3, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Untuk kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerak yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Untuk kompetensi dasar 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Untuk 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Untuk 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk 3.3, menggali isi teks pidato yang dengar dan dibaca. Untuk 4.3, menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk selanjutnya, 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk 4.4, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk 3.5, membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Untuk 4.5, mengubah teks puisi dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Untuk 3.6, mencermati petunjuk dan isi teks formulir atau pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya. Untuk 4.6, mengisi teks formulir atau pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai petunjuk pengisiannya. Untuk 3.7, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Untuk 4.7, menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Untuk 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk 4.8, menyampaikan hasil membandingkan informasi yang dihadapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Untuk 3.9,
menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Untuk 4.9 menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Untuk yang terakhir ada 3.10 mengaitkan peristiwa yang di dalam tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Untuk 4.10 menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya ada pembelajaran menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetisi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Penyederhanaan kompetisi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memilih opsi sebagai berikut. Pertama, tetap mengacu kepada kurikulum nasional yang selama ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Untuk yang kedua, mengacu pada kurikulum nasional dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan dan Perbukuan. Yang ketiga, penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Berikut merupakan penyederhanaan KD Mapel Bahasa Indonesia kelas 6. Kompetisi inti atau pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Untuk kompetensi inti 4, keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam kegerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, di penyederhanaan KD Bahasa Indonesia ada 3.1 sampai 3.6 dan 4.1 sampai 4.6. Untuk 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Untuk 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Untuk 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Untuk 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk 3.3 menggali isi teks pidato yang dengar dan dibaca. Untuk 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk 3.4 membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Untuk 4.4 mengubah teks puisi dalam bentuk teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Untuk 3.5 mencermati petunjuk dan isi teks formulir atau pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya. Untuk 4.5 mengisi teks formulir atau pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya sesuai petunjuk pengisiannya. Untuk 3.6 mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Untuk 4.6 sendiri menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual. Dapat dilihat bersama bahwa KD untuk Mapel Bahasa Indonesia kelas 6 SD menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yaitu terdiri dari KD 3.1 sampai dengan KD 3.10. Sedangkan dengan adanya kurikulum darurat COVID ini, KD disederhanakan menjadi sampai 3.6 saja. Adapun 4 materi KD yang tidak diajarkan yaitu 1. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2.
memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Ketiga, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk yang terakhir, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Dengan adanya kurikulum darurat KD yang diajarkan kepada siswa disederhanakan, yaitu dengan mengajarkan materi yang berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Hal tersebut dilakukan guna untuk bagi guru tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. 2. Berkurangnya beban mengajar. 3. Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Yang keempat, kesejahteraan psikososial guru meningkat. Bagi siswa tidak dibebani tuntutan menutaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kesejahteraan psikososial siswa meningkat. Bagi orang tua, mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Kesejahteraan psikososial orang tua meningkat. Selain dari segi materi, dari segi asesmen pun berbeda antara sebelum pandemi dengan pandemi seperti ini. Dengan menggunakan kurikulum darurat, maka asesmen yang dilakukan yaitu asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen kognitif ditunjukkan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran anak. Asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional anak. Satuan pendidikan dapat menentukan pendekatan pengorganisasian kurikulum yang digunakan berbasis tematik, mata pelajaran, unit inquiry, dan lain sebagainya di masa pandemi COVID. Pemerintah menyediakan bantuan kepada satuan pendidikan yang membutuhkan. 1. Contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran menuju capaian pembelajaran suatu fase. 2. Buku teks pelajaran. 3. Perangkat ajar. 4. Contoh-contoh struktur kurikulum sekolah. 5. Panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. 6. Panduan pengembangan program penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk arah kebijakan baru sendiri ada 3, yaitu literasi, numerisasi, dan karakter. Untuk literasi sendiri, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Untuk numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Dan terakhir untuk karakter, misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundangan. Dilakukan pada siswa untuk mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran pada saat pembelajaran jarak jauh, yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.